Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava dari 10AK2. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu sebuah akuntansi yang terdiri dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan neraca. Lalu jurnal penutup dan jurnal pembalik. Pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir khusus yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah terjadi. Formatnya ada tanggal untuk mengetahui kapan terjadinya transaksi tersebut. Lalu ada nomor dokumen, yaitu untuk mengisi bukti transaksi dari transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Lalu ada keterangan adalah untuk mengisi nama akun apa yang terlibat dalam transaksi tersebut. Lalu ada ref atau referensi, itu berisi nomor akun yang sesuai dengan nama akun. Lalu ada debit dan kredit, itu untuk mengisi nominal dari transaksi tersebut atau transaksi sebelumnya. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengelompokkan akun sejenis dari jurnal umum. Buku besar ini memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk T. Bentuk T adalah bentuk yang paling sederhana dari 3 diantaranya. Bentuk ini hanya menyajikan debit dan kredit. Debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Lalu bentuk kontrol yang menyajikan tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Lalu ada bentuk stafel. Bentuk ini mungkin yang paling detail dari semuanya. Ini menyajikan tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Lalu ada neraca saldo. Neraca saldo adalah akun dan nominal yang berasal dari buku besar. Ini untuk menguji apakah buku besar ini sudah sesuai atau belum. Nah, di neraca saldo ini berisi akun 1 sampai 5. Akun 1 berisi aset. Aset dibagi menjadi 2, aset tetap dan aset lancar. Lalu akun 2 ada hutang. Hutang dibagi menjadi 2, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Lalu akun 3 yaitu modal dan prive. Akun 4 adalah pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi 2, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Lalu akun 5 adalah akun beban usaha dan beban di luar usaha. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk melakukan perubahan nominal atau penyesuaian nominal dari neraca saldo untuk akun tertentu. Contohnya adalah akun perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayarkan. Lalu ada neraca lajur. Neraca lajur adalah kumpulan akun-akun yang berasal dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur berguna untuk mengetahui NSD, neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu mengetahui laporan laba rugi dan laporan neraca. Setelah itu kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui apakah suatu perusahaan jasa tersebut mengalami laba atau rugi dengan cara mengurangi pendapatan dengan beban. Jika pendapatan lebih banyak, maka suatu perusahaan tersebut mengalami laba. Lalu, jika beban lebih banyak daripada pendapatan, maka perusahaan jasa tersebut mengalami kerugian. Lalu kita membuat laporan perubahan ekuitas. Laporan ini berguna untuk menyajikan apakah saldo kita berkurang atau bertambah akibat laba ataupun rugi dengan cara modal awal ditambah atau dikurangi laba atau rugi dikurangi prive. Ada laporan neraca. Laporan neraca berisi aktiva dan pasiva. Aktiva adalah akun aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Lalu pasiva ada terdiri dari hutang dan modal. Hutang ini terdiri dari hutang jangka panjang dan jangka pendek. Lalu ada jurnal penutup. Jurnal yang digunakan untuk menghabiskan atau menolkan akun nominal. Akun nominal tersendiri terdiri dari pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Lalu ada jurnal pembalik. Jurnal yang digunakan agar tidak terjadi salah pencatatan pada pembuatan neraca saldo di awal periode berikutnya.
Sekian dari saya, itulah penjelasan psikosakutansi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.